Jadi sistem pertahanan negara kita ini kan di dalam Undang-Undang Dasar, khususnya di pasal 30, itu menyatakan bahwa sistem pertahanan negara kita ini sistem pertahanan negara, sistem pertahanan keamanan yang bersifat semesta, sisam rata. Sisam rata. Iya. Itu artinya apa? Jadi untuk mahasiswa, Pak, itu di dalam undang-undang tentang komponen cadangan itu, Pak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Mahasiswa itu dijabarkan secara jelas dalam undang-undang itu, bahwa kalau mereka ikut melaksanakan latihan dasar militer dalam komponen cadangan ini, status kemahasiswaan mereka itu tetap selama 3 bulan itu. Nah, kemudian kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Dikbudristek. Mereka kan punya program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Salah satunya yang menjadi programnya itu ikut pelatihan dasar kemiliteran itu, di mana nanti kurikulum kita selama 3 bulan yang berupa kalau kita di TNI dikenal namanya jam pelajaran, 600 jam pelajaran itu bisa dikonversi, Pak, menjadi SKS. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, jumpa lagi dengan saya Wisnu Murti, dan hari ini saya kehadiran tamu terhormat. Beliau baru saja menyelesaikan tugas memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen untuk mahasiswa, khususnya organisasi kemahasiswaan di Warmadewa. Dan di sela-sela waktu luang, beliau saya culik nih, saya ajak ke studio Weekend. Beliau adalah Brigjen Fahrid Amran. Yang sekarang posisinya sebagai Direktur Jenderal. Direktur Sumber Daya Pertahanan. Sumber Daya Pertahanan di Kementerian Pertahanan Pusat. Terima kasih. Terima kasih Bang Wisnu telah mengundang saya. Mas Fahrid sudah hadir di sini di tengah-tengah kesibukan. Kita ngobrol santai aja. Siap. Ya. Gimana nih kabarnya, Mas Fahrid? Alhamdulillah, Pak. Bang Wisnu, ini saya sudah datang lagi ke Bali nih. Bali sudah aman. Ya, ini kalau cuma 1-2 hari rasanya kurang puas kalau di Bali. Apa yang menarik di Bali? Selain kuliner ya, suasana alam, suasana tempat pariwisatanya itu memang sangat terasa sekali gitu loh. Unik ya. Unik dan seperti memang sudah betul-betul disiapkan dengan bagus ya. Karena mungkin masyarakatnya sudah terbiasa untuk melayani tamu. Welcome lah. Welcome gitu ya. sekali. Tapi pandemi gimana situasinya? Sekarang kan udah berapa kali datang nih? Setelah pandemi atau pada saat pandemi ini? Pada saat pandemi saya waktu pandemi itu pernah kesini berlibur sama keluarga. Waktu itu mungkin yang dari negara asing belum boleh masuk. Belum. Nah sekarang gimana? Sekarang saya lihat sudah mulai ramai ya. Sudah mulai ramai. Saya lihat di jalan-jalan ada warga negara dari luar negeri nih. Wah berarti ini sudah di Bali nih. Jadi tanda-tanda Bali itu pariwisatanya hidup, macet, Pak. Sama banyak orang luar negeri, orang bulenya itu kan. Kalau macet itu artinya pariwisata hidup. Ya, mudah-mudahan. Nah tadi ini habis ngasih materi ya untuk LKMM. Ya. Berkaitan dengan apa itu? Berkaitan sama pertahanan negara. Jadi sistem pertahanan negara kita ini kan di dalam Undang-Undang Dasar, khususnya di pasal 30, itu menyatakan bahwa sistem pertahanan negara kita ini sistem pertahanan negara, sistem pertahanan keamanan yang bersifat semesta, sisam rata. Sisam rata. Iya. Itu artinya apa? Artinya bahwa dalam mempertahankan negara kita ini, itu semua unsur komponen bangsa itu harus saling bantu-membantu. Harus saling membantu. Iya. Tidak hanya TNI. Tidak hanya TNI. Tidak hanya Polri ya. Tidak hanya Polri. Tapi rakyat juga. Tapi rakyat juga. Nah itulah bedanya ya.Itulah bedanya. Sistem di kita. Sistem keamanan Indonesia ya, dengan di negara lain mungkin. Negara lain ya. Nah dalam situasi dunia saat ini, sejauh mana sistem keamanan semesta ini relevan untuk dipertahankan atau dikembangkan? Iya, jadi berkaca kepada peristiwa dunia yang sedang terjadi saat ini, Pak, yang real ya. Yang real sekarang kan ribut-ribut di Rusia dan Ukraina. Ini. Nah, itu
semakin menyadarkan kepada kita semua bahwa kita harus mempersiapkan pertahanan ini sedini mungkin. Karena kan kita tidak akan menduga kapan negara kita ini akan terancam kan gitu. Dan kita tidak akan mengatakan kita tidak akan siap. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi kita harus siap. Cuma untuk mempersiapkan ini kan perlu upaya dan langkah dalam satu sistem. Apa upaya dan langkah yang jadi baik Mas Farid ini harus dilakukan nih? Ya, jadi upaya dan langkah yang perlu kita lakukan selain kita memperkuat TNI kita dalam sistem pertahanan negara kita ya sebagai komponen utama. Nah, ada lagi yaitu komponen cadangan dan komponen pendukung. Oh, ya. Jadi tidak hanya TNI. Tidak hanya TNI. Yang dimaksud cadangan dan pendukung itu? Cadangan ini adalah sumber daya nasional, Pak. Sumber daya nasional yang terdiri dari sumber daya manusianya, sumber daya alam dan sumber daya buatannya, serta sarana dan prasarana nasionalnya yang disiapkan untuk suatu saat bisa dimobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Kalau pendukung? Kalau komponen pendukung, dia tidak hanya bedanya sumber daya nasionalnya tetap ada 3 itu, yaitu sumber daya manusia, alam dan buatan, sarana prasarana nasional. Tapi dia disiapkan untuk digunakan, untuk membantu, memperkuat komponen utama dan komponen cadangan. Nah, untuk komponen utama ini kan TNI ya, betul, yang terdepan ketika negara dalam keadaan bahaya gitu ya. Betul. Kemudian ada komponen pendukung dan cadangan. Kalau TNI ini kan sudah terlatih. Nah, yang pendukung dan cadangan ini gimana? Nah, jadi komponen cadangan ini, Pak, karena dia nanti akan memperkuat TNI dalam menghadapi keadaan darurat militer atau keadaan perang, nah, sehingga dia memerlukan suatu pelatihan. Pelatihan yang kita laksanakan juga dalam TNI, yaitu pelatihan dasar kemiliteran. Memang ada? Memang ada. Dan programnya. Jalan, Pak? Sudah berjalan 2 kali. Satu, yang pertama langsung ditetapkan oleh Bapak Presiden karena merupakan suatu hal yang bersejarah. Itu di tahun 2021 yang lalu. Dilatih selama 3 bulan di Satuan Pendidikan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Nah, setelah itu ditetapkan oleh Bapak Presiden di Batu Jajar, di Pusdik Kopassus. Dan mereka sipil nih? Mereka sipil. Setelah ditetapkan, kita latih selama 3 bulan itu, mereka kembali ke profesi semula. Nah, mereka ini siapa? Ya, ini adalah orang-orang yang mendaftar secara sukarela, Pak. Sukarela? Iya, secara sukarela menjadi komponen cadangan. Baik dari pegawai, baik itu negeri swasta bisa, terus dari mahasiswa, dari pegawai swasta, dari kalangan masyarakat biasa, silakan berbagai profesi. Dengan syarat umurnya antara 18 sampai 35 tahun. Beda dengan wajib militer ya? Iya, bukan. Ini bukan wajib militer. Kalau di negara lain kan ada istilah wajib militer bagi warga negara yang berumur sekian. Betul. Seperti Korea. Tapi di Indonesia tidak ya? Indonesia tidak. Nah, tadi menyinggung juga mahasiswa. Betul. Kalau di mahasiswa kan sudah ada menwa ya? Iya. Jadi untuk mahasiswa, Pak, itu di dalam undang-undang tentang komponen cadangan itu, Pak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Mahasiswa itu dijabarkan secara jelas dalam undang-undang itu bahwa kalau mereka ikut melaksanakan latihan dasar militer dalam komponen cadangan ini, status kemahasiswaan mereka itu tetap selama 3 bulan itu. Nah, kemudian kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Dikbudristek. Mereka kan punya program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Salah satunya yang menjadi programnya itu ikut pelatihan dasar kemiliteran itu. Di mana nanti kurikulum kita selama 3 bulan, yang berupa kalau kita di TNI dikenal namanya jam pelajaran, 600 jam pelajaran itu bisa dikonversi, Pak, menjadi SKS. Ini menarik ini. Betul. Sekarang kan kampus-kampus sedang getol-getolnya ini bicara tentang Kampus Merdeka Belajar. Betul. Padahal salah satunya bisa ikut ini. Berarti mereka yang menjadi anggota menwa ini boleh dong? Boleh ya? Boleh. Dapat konversi. Betul, dapat konversi. Nah, caranya gimana itu? Ya, caranya nanti harus ada MOU nih antara pihak. Betul, Pak. Kita sudah bekerja sama Kemendikbud. Kemendikbud sudah membuat surat edaran
Ya, kalau mungkin misalnya belum sampai, nanti akan saya juga teruskan ke Bapak, ke Abang ya. Ya, jadi intinya Kemendikbud itu ya mengakomodir. Iya, benar. Karena ini juga suatu perintah undang-undang ya, yang harus ditaati oleh warga negara termasuk kementerian lembaga, sehingga mengakomodir kalau mahasiswa bukan hanya Menwa, tetapi mungkin mahasiswa yang lain. Saja. Paling tidak saja, Menwa ini dia sudah sebenarnya sudah dapat punya SKS lah, gitu ya. Sudah dapat SKS. Sudah dapat SKS. Belum lagi yang lain. Nah, ini persoalannya kan di daerah. Ya. Kalau di daerah itu dengan siapa mesti harus bekerja sama nih? Atau paling tidak menandatangani MOU untuk program itu gitu. Ini kan programnya dari pusat. Pusat, benar. Ya, dari pusat. Nanti di daerah itu tinggal meneruskan saja. Meneruskan saja. Tapi ini kayaknya informasi belum nyambung nih. Belum, Pak. Makanya memang inilah salah satu fungsi saya. Biar Abang juga tahu, adik-adik mahasiswanya juga tahu. Pihak rektorat juga tahu kan gitu. Karena di kampus-kampus lain sudah paham, terutama yang di Jawa. Oh gitu. Ini menarik ini, menarik. Ini mudah-mudahan nanti para rektor kita ini ya mudah-mudahan Pak dari pihak TNI juga Pak. Betul. Yang di kita juga harus menjelaskan kepada satuan TNI yang ada di daerah. Di daerah. Ya, benar. betul, Bang. Betul. Nah, saya sekarang mau tanya nih ke Mas Fahrid ya. Siap. Berkaitan dengan situasi keamanan kita. Ya. Selama ini Indonesia kan aman-aman saja. Betul. Ya. Lalu warga sipil kita juga dalam tanda kutip menganggap itu adalah urusan TNI, urusan Polri. Gimana menurut Mas Fahrid? Jadi kita bersyukur ini Bang, bahwa negara kita ini alhamdulillah lah sampai saat ini masih dalam keadaan yang aman. Tapi bukan berarti kita tidak siap. Ya, harus kita tetap harus mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang sewaktu-waktu terjadi yang tidak bisa kita duga. Ya, seperti pandemi Covid kemarin kan. Kita tidak bisa memprediksi itu akan masuk. Tapi TNI kan sangat aktif. Betul. Jadi kalau ancaman-ancaman yang bersifat non militer seperti ini itu sesuai undang-undang Bang nomor 3 itu tahun 2002 menyatakan bahwa menghadapi ancaman non militer itu yang dikedepankan adalah kementerian lembaga atau instansi yang di luar Kementerian Pertahanan sebagai unsur utamanya. Ya, dalam hal ini kalau seperti Covid kemarin ini pasti Kementerian Kesehatan dan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, itu yang terdepan. Nah, kita TNI dan Polri ini mendukung. Ya, gitu Bang. Ya. Jadi tetap bersinergi ya. Tetap bersinergi. Dan rakyat juga ikut mendukung dalam bentuk ya antara lain itu prokes 3M. Ya kan? Tapi kita sadar betul nih, Indonesia ini kan luasnya luar biasa. Betul Bang. Kemudian daerahnya juga kepulauan. Betul. Yang disebut dengan ancaman itu suatu waktu bisa terjadi. Betul. Nah tadi saya mendapatkan bahwa ada unsur cadangan yang memang harus paling tidak harus terlatih juga untuk mengatasi itu. Betul. Nah apa peran TNI dalam hal itu? Ya, jadi perlu kita ketahui bersama nih Bang, dibandingkan dengan luas wilayah kita yang segini luas Pak, dan terpisah oleh laut dan selat, ya, pulau-pulau kecil. Bukan terpisah, disambung. Disambung, ya, maaf, disambung pulau lautan, ya kan, dan jumlah penduduk kita yang sedemikian besar. Kalau dibandingkan jumlah TNI hanya 400-an ribu. 400? Betul Bang, itu kan hanya berapa persen. Iya. Jadi sehingga ya tentu kita TNI telah mengatur posisi-posisi kita yang menyebar di setiap pulau, terutama kan sehingga bisa menghadapi ancaman yang timbul di sana. Tetapi kan tentu tidak bisa sendirian. Ya, jadi kekuatan rakyat tetap kekuatan rakyat yang terakomodir dalam Komcat Komduk inilah yang juga kita bentuk dan kita berdayakan. Nah, kita sudah membentuk ini Bang, komponen cadangan ini yang pertama yang 2021 itu sebagian besar di Pulau Jawa dan tambahan di Kalimantan Barat ya, Kalimantan Tengah. Nah, yang sekarang sudah dibuka lagi yang angkatan keduanya sudah mulai ke Sumatera Selatan, ke Sulawesi Selatan dan ke Kalimantan Timur, selain Jawa tetap. Nah, jadi harapan nanti kita ke depan ya Komcat ini akan semakin luas menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Selain tetap kekuatan TNI, kita tambah perkuat lagi alutsistanya. Setelah mereka dilatih,
ada nggak semacam pola komunikasi, koordinasi sehingga informasinya tetap nyambung gitu, atau setelah dilatih ya udah dilepas aja gitu? Ya betul Bang, ini pertanyaan yang menarik. Inilah salah satu fungsi kami di Kementerian Pertahanan melaksanakan pembinaan. Nah, begitu mereka sudah ditetapkan sebagai komponen cadangan, kemudian dia kembali ke profesi semula, ada yang mahasiswa, ada yang kembali ke pekerjaan semula, ya. Itu setiap tahun kita adakan pembinaan. Setiap tahun kita adakan pembinaan ya, supaya kemampuan militernya ini terpelihara. Gitu Bang. Dan itu data semuanya, mereka itu di mana lokasinya, nomor handphonenya, pekerjaannya, tempat tinggalnya, semua itu sudah kita masukkan dalam suatu sistem command center kita, dalam sistem informasi sumber daya pertahanan. Jadi kita bisa langsung menghubungi mereka satu persatu. Di Bali kan ada pecalang ya? Abang pasti tahu pecalang. Pecalang ini kan kekuatan adat ya. Betul. Mereka tersentuh nggak dengan? Ya sementara ini Bang, memang kita belum memprogramkan di wilayah Bali, Kodam 9 terutama, ataupun di laut dan udaranya. Tapi mudah-mudahan lah kalau nanti dengan saya datang ke sini juga mensosialisasikan ini, apalagi nanti mungkin di TW4 atau di 3 bulan terakhir di tahun ini, saya juga punya program akan datang ke Bali. Ke Bali lagi untuk mensosialisasikan hal yang menarik ini. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya saya lihat peminatnya banyak, ya mungkin bisa saya sarankan nanti kepada pimpinan untuk kita juga merekrut yang dari Bali, gitu Bang. Ini maaf nih, kan sering orang alergi dengan istilah pelatihan militer. Itu diidentikan dengan militerisasi gitu. Betul, Bang. Ini banyak yang alergi ini. Menurut Abang gimana ini? Ya kita menyadari itu, Bang. Makanya untuk yang kita ini, program Komcat ini sekali lagi sifatnya bukan wajib. Nah, itulah yang membedakan. Satu bukan wajib ya. Bukan wajib. Yang kedua bukan militerisasi. Bukan militerisasi. Cuman melatih rakyat keterampilan. Iya, karena di dalam undang-undang itu kan rakyat punya hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan, bela negara dan usaha pertahanan keamanan negara. Nah, untuk mengakomodir hak dan kewajibannya ini, kitalah yang di pemerintahan ini untuk mengakomodir itu supaya mereka bisa menjalankan haknya. Itu berarti memiliki kemampuan untuk menghadapi pertahanan dong. Kalau nggak kita akomodir perintah undang-undang dasar, ya kita juga tidak salah di pemerintahan kalau tidak mengakomodir hak dan kewajiban warga tersebut. Pelatihan yang dilakukan oleh TNI itu bukan dalam konteks militerisasi kan? Bukan dalam konteks bagaimana menyadarkan seluruh warga akan hak dan kewajiban bela negara. Betul, Bang. Dan salah satunya mereka harus mengerti dan terampil kan, betul, gitu ya. Bang. Betul. Itu kira-kira ya? Kira-kira begitu. Karena kalau abang nanti menghadapi musuh kan, jadi abang dikasih senjata, bisa gunakan, nah kan repot. Mau gunakan bambu runcing atau senjata parang, orang sudah pakai drone. Contohnya sekarang kalau kita lihat di TV ya, maka di apa itu Soviet dengan Ukraina ini. Betul. Jadi itulah kira-kira salah satunya. Salah satunya ya. Ini kan bagian dari keterampilan. Betul. Jadi melatih keterampilan. Betul. Yang kedua melatih disiplin, karena saya orang yang paling respect ya, bahwa disiplin itu masih tetap pasti di TNI, Polri gitu kan. Betul. Kalau kita mau bicara disiplin. Nah yang kedua ini yang perlu juga saya tanyakan, militer atau TNI, ya maaf ya militer aja, itu sering dikontradiktifkan dengan demokrasi gitu. Sering itu dalam pembelajaran dan macam-macam. Menurut Abang gimana tuh? Ya saya pikir kan negara kita sudah demokrasi ini ya. Jadi tentu TNI juga mendukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Nah, sehingga ya kita di TNI ya kita profesional saja melaksanakan tugas pelatihan ataupun peningkatan kemampuan sumber daya manusianya dan juga peningkatan alutsistanya. Nah, kemampuannya ya selain melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh negara, oleh pimpinan, juga melaksanakan tugas-tugas perdamaian dunia. Ya selain itu ya membantu pemerintah daerah, membantu segala bentuk yang ancaman yang terjadi di negara kita, yang terutama sifatnya yang non-militer tadi, sehingga kita juga berperan sekali lagi membantu pemerintah pusat maupun yang ada di daerah yang membantu pemerintah daerah. Jadi
kita nggak bisa dihadap-hadapkan seperti itu kan. Iya. Dan dengan berakhirnya dui fungsi itu sebenarnya udah selesai. Iya. Kan begitu. Betul Bang. Kira-kira begitu Bang ya. Betul Bang. Jadi tidak ada urusan. Sudah. Ya demokrasi ya demokrasi gitu ya. Kita sebagai alat negara berperan di bidang pertahanan saja. Pertahanan. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan nih sebagai warga negara? Saya sebagai orang sipil, mungkin banyak sahabat weekend yang juga orang sipil dalam konteks tanggung jawab ya, hak dan kewajiban kewarganegaraan. Apa yang harus kita lakukan nih? Ya, jadi sebagai warga negara ya kita memberikan kesempatan di Kementerian Pertahanan dan TNI maupun di pemerintah pusat lainnya, lembaga itu memberikan kesempatan kepada masyarakat. Ya kalau bagi kami di Kementerian Pertahanan dan TNI, ya silakan mendaftar sebagai TNI misalnya, atau mendaftar juga secara sukarela menjadi komponen cadangan, ataupun nanti akan kita bentuk menjadi komponen pendukung. Yang itu tujuan akhirnya adalah memperkuat pertahanan negara kita dari sisi kami di Kemhan TNI, kemudian dalam rangka kita mendukung sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Nah, jadi disitulah kita ini semua bersinergi. Ya. Nah, persoalan sekarang itu menurut pandangan saya ini sekarang batas-batas negara itu kan sudah mulai dikabur ya. Dan ancaman kita tidak lagi ancaman fisik gitu. Ada ancaman ideologi, ancaman ekonomi, ancaman-ancaman yang dengan teknologi informasi yang begitu masif. Ini menurut Abang apa yang harus kita lakukan? Iya, jadi inilah tadi Abang Wisnu sampaikan ini tadi mahasiswa-mahasiswa Abang tadi yang menanyakan seperti ini juga. Ya kita tetap berpedoman bahwa semua negara itu kan salah satunya persyaratannya ya punya wilayah kan. Wilayah. Jadi pertahanan wilayah. Ya, jadi tetap batas-batas negara kita sesuai dengan UNCLOS 82 harus kita tetap pertahankan kan gitu. Walaupun kita ketahui ada negara yang mengakui 9 dash line itu yang di Natuna Utara, tapi kan tetap kita juga berpedoman pada hukum internasional. Nah, jadi leading sektor dalam setiap ancaman yang sifatnya tadi yang Abang bilang itu tetap di unsur utamanya tetap kementerian lembaga instansi di luar bidang pertahanan. Tetapi kita tidak tinggal diam. Ya, TNI dan Kemhan juga ikut membantu mendukung supaya ancaman terhadap negara kita ini apapun bentuknya, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya itu, hibrida lah kita bilang nanti sisi campurannya seperti pandemi seperti ini, karena pandemi ini kan bukan hanya kesehatan, termasuk faktor ikutannya ekonomi kan, sosial kan, itu kita ikut membantu Kemhan TNI supaya ya negara kita ini tetap bisa eksis di mata dunia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini pesan kita nih. Ini pesan kita kepada Semeton Weekend. Dalam pandangan Abang ini, dalam situasi kondisi kita hari ini dan ke depan, tantangan kita juga sangat luar biasa. Sebagai warga negara, apa yang harus kita lakukan? Ya, baik Bang. Jadi saya sangat senang sekali nih. Saya sangat salut nih sama Bang Wisnu nih, membina terutama bagi adik-adik muda kita nanti akan menjadi generasi emas kita di tahun 2045. Nah, salah satu yang Abang laksanakan inilah yang saya terus terang sangat mendukung. Sangat mendukung. Karena memang yang perlu kita isi ini terutama ya anak-anak muda. Anak-anak muda. Anak-anak muda, Bang. Mereka orang cerdas. Mereka melek teknologi. Betul, Bang. Tetapi beda sama zaman kita dulu. Zaman kita kan masih katrok. Sekarang apa? Suatu saat semua akan berubah loh, Bang. Betul. Jadi sekarang mobil listrik sudah ada loh, Bang. Sudah ada. Bis listrik sudah ada. Jadi mungkin bahan bakar minyak solar udah lama-lama makin hilang ya kan. Terus apalagi ATM, teller yang di bank mungkin sudah kalah sama handphone, gadget. Orang cukup melaksanakan lewat melaksanakan. Jadi dunia ada dalam genggaman. Perbankan dalam dunia dalam genggaman. Nah, apa yang harus dilakukan? Perubahan-perubahan itu kita harus siap menghadapi. Siapa yang terutama harus siap menghadapi? Generasi muda kita ini, Bang. Makanya saya sangat senang nih, salut sama Abang yang punya ide kreasi supaya anak muda ini supaya punya kemampuan. Apa kemampuan apa yang harus kita isi sekarang ini? Saya pikir Bang di tengah. Kalau pinter, teknologi tetapi kan ada sesuatu yang harus mereka sadari bahwa mereka
hidup dalam sebuah negara. Betul, Bang. Dan bernegara. Gitu. Betul, Bang. Betul. Apa yang harus kita persiapkan ini? Betul, Bang. Jadi yang perlu juga salah satunya, Bang, saran saya moral integritas. Moral, integrity. Moral integrity. Di samping kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan cinta bernegara. Tanah air. Cinta tanah air ya. Rasa berbangsa dan bernegara. Saya pernah mendengar kesadaran. Benar salah ini negaraku, gitu kan Amerika nih. Betul. Kalau Indonesia mestinya semangatnya juga itu. Iya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Satu bahasa. Pancasila kita Pancasila, ini ideologi. Karena negara kita ini dipersatukan salah satunya oleh Pancasila. Pancasila. Jadi ideologi Pancasila inilah yang harus kita tanamkan betul. Dan nilai-nilainya juga gitu. Saya titiplah sama abang ya. Ya kita sama-sama nih. Ya. Karena mereka kan tidak pernah merasakan dan menyadari bagaimana proses para founding father kita mendirikan bangsa dan negara ini. Mereka sekarang adalah generasi penikmat gitu. Beda dengan generasi penggagas dan generasi pejuang. Betul. Nah, tetapi kita juga harus isi mereka gitu. Nah, saya setuju tuh. Memang pemantapan ideologi kebangsaan ini penting. Betul. Agar jangan mereka kehilangan arah gitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan di 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, betul-betul Indonesia sudah menjadi Indonesia emas, Bang. Nah, dan saya yakin itu. Kalau Pancasila kita perkuat, generasi kita sadar bahwa Pancasila ini tidak ada pilihan lain. Betul. Bahkan sudah menjadi ideologi alternatif dunia. Betul. Ketika ideologi-ideologi lain sekarang sudah mulai keteteran. Rontok kan? Ya. Pancasila sebenarnya bisa menjadi sebuah ideologi alternatif. Siap. Setuju ya, Bang? Setuju, Bang. Oke. Bang Fahrid, terima kasih sekali sudah hadir bersama kita dalam ngobrol-ngobrol santai ini. Ya. Jadi selamat jalan. Kapan balik ke Jakarta? Sore ini. Wow, saya mengganggu waktunya. Ya. Kapan-kapan kalau datang lagi kita ngobrol lagi. Baik. Insyaallah. Sahabat Weekend, terima kasih dan saya sangat senang dan bangga bisa menghadirkan Mas Fahrid untuk hadir di podcast kita di Weekend, bahwa segala sesuatu harus kita perjuangkan dan apabila itu kita lakukan, kita pasti bisa. Terima kasih. Jumpa lagi dalam kesempatan yang lain.